Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi psikologi belajar tentang teori-teori belajar di dalam Islam atau menurut Islam. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang teori-teori belajar dari Barat, ya. Ada dari teori psikoanalisis, kemudian behavioristik, ada dari teori kognitif dan humanistik. Teori-teori belajar dari Barat itu beragam, berdasarkan hasil pengalaman empiris dan proses logika atau logis yang mereka lakukan. Nah, kali ini kita akan mencoba mempelajari, mendiskusikan, kemudian memahami dan mengaplikasikan nantinya dalam kegiatan belajar dan mengajar ketika teman-teman semua menjadi guru kelak, ya, di sekolah. Tentang teori belajar di dalam Islam, ya. Jadi Islam secara paradigma itu berbeda, bangunan teorinya atau konstruk teorinya berbeda dengan Barat. Pertama dari segi asalnya, ya, atau sumbernya. Di dalam Islam sumber teori itu dibangun berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian dicari syarah dan penjelasan dalam kitab-kitab para ulama, sehingga nanti pengetahuan tentang teori belajar dalam Islam ini akan memperkaya pemahaman teman-teman tentang bagaimana semestinya mengajar dan belajar di sekolah. Baik, mengenai teori-teori belajar dalam Islam, pada kesempatan yang singkat ini setidaknya ada 3 topik nanti akan kita bicarakan. Yang pertama berkenaan dengan potensi manusia di dalam Islam. Yang kedua tentang prinsip-prinsip belajar di dalam Islam. Dan yang ketiga tentang metode belajar di dalam Islam, yang nanti kita akan ambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis dan penjelasan-penjelasan para ulama kita. Baik, yang pertama potensi manusia di dalam Islam. Jadi Islam jauh sebelum Barat merumuskan tentang bakat, minat atau potensi manusia, Islam sebetulnya sudah menjelaskan hal ini, ya, sebagaimana termaktub di dalam Kitabullah Al-Quranul Karim. Pertama kita lihat sebuah ayat dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan kemudian Allah jadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwa kita dilahirkan ke dunia melalui perut ibu kita dengan ketetapan dan takdir Allah itu dalam keadaan lemah, tidak mengetahui sesuatu apapun, kita tidak menguasai apapun, bahkan diri kita dikuasai, ya, dimiliki, diatur oleh orang lain atau orang tua kita. Kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, ini berbeda dengan ketika binatang lahir, mereka langsung, ada yang sebagian langsung bisa makan dan seterusnya. Itu artinya tidak selemah kita kalau kita betul-betul dalam keadaan lemah. Kemudian karena kita lahir dalam keadaan lemah, maka Allah berikan potensi kepada kita. Potensi apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya Allah berikan kepada kita pendengaran, as-sam'. Kemudian wal absara, penglihatan, dan hati, afidah.
as-sam' atau pendengaran merupakan potensi yang Allah berikan kepada kita, dan potensi ini luar biasa. Pendengaran merupakan yang pertama kali berfungsi pada indera kita. Indera kita ada 5, ada pendengar, penglihatan, kemudian peraba, pengecap, penciuman, dan yang paling pertama berfungsi adalah indera pendengaran. Nah, pendengaran ini luar biasa, ya. Selain ketika lahir dia pertama kali berfungsi, juga fungsinya 24 jam non-stop. Ya, ketika masih ada suara, maka dia akan terus bisa mendengar, ya, dengan jangkauan-jangkauan atau kekuatan suara tertentu, ya. Tapi pendengaran ini selalu berfungsi, berbeda dengan mata atau penglihatan yang ketika dia gelap, tidak ada cahaya, tidak bisa melihat, atau ketika ditutup dia tidak bisa melihat. Kalau pendengaran itu akan berfungsi selalu walaupun kita tidur. Kalau penglihatan tidak. Ini luar biasa pendengaran. Maka dengan Allah dengan kemahatauannya, berdasarkan ayat ini pun diurutkan pendengaran yang pertama, baru penglihatan. Jadi pendengaran ini sangat berpengaruh kepada proses belajar. Ya, orang belajar itu biasanya dengan mendengar audio, ya. Bahkan para filosof Yunani, Romawi, ya, siapa itu mengatakan bahwa dalam kata-kata bijaknya dia katakan yang pertama kali, kalau aku dengar aku lupa, kalau aku lihat, ya, aku ingat, gitu kan. Nah, artinya apa? Pendengaran ini memang merupakan unsur pertama dalam proses belajar, dan Allah sudah maktub tuliskan itu di dalam Al-Quran. Yang kedua penglihatan, itu mata. Mata adalah hardware-nya, ya, perangkatnya. Kalau penglihatan itu fungsinya. Mata itu modalnya untuk bisa melihat adalah dengan adanya cahaya, sehingga ketika dia ditutup atau dalam keadaan gelap itu tidak bisa melihat, ya, sehingga cara kerjanya terbatas, tidak seperti pendengar. Tapi pengaruhnya kepada jiwa sangat luar biasa. Pepatah orang kita mengatakan dari mata turun ke hati. Artinya alat pendengaran, ya, dan penglihatan itu sangat berpengaruh dalam proses belajar. Dan yang ketiga baru Allah katakan hati di sini, karena memang hati kemudian yang terpengaruh oleh dua indera ini, dan hati kemudian yang mencerna informasi itu, ya, dengan daya rasa dan daya pikir yang dimiliki oleh hati, ya. Makanya kalau pendengaran penglihatannya bagus, maka hatinya akan bagus. Sebaliknya jika pendengaran dan penglihatannya buruk, maka hatinya akan buruk. Dan ini nanti kita lihat bagaimana aktualisasinya dalam proses belajar dan mengajar. Berikutnya, potensi-potensi manusia menurut para ahli, ya. Dalam psikologi Islam, Abdul Mujib dalam bukunya kepribadian, psikologi kepribadian dalam Islam, ya, atau kepribadian dalam Al-Quran, beliau mengatakan ada dua aspek potensi pada manusia, yaitu potensi lahiriah dan potensi batinnya. Potensi lahiriah ini adalah potensi yang sifatnya jisimnya, atau dia berkaitan dengan potensi-potensi yang ada pada fisik kita. Apa saja itu? Yang pertama panca indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ini potensi lahiriah yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang kedua, ada perangkat yang sangat luar biasa, ya, yaitu otak. Ini merupakan perangkat keras yang punya potensi digunakan sebagai alat untuk berpikir, ya, thinking, ya, menyelesaikan permasalahan, mencerna informasi, dan seterusnya. Nah, otak itu tempat nanti kita menyimpan informasi, mengolah informasi, kemudian memaknai informasi yang kita sebut dengan proses persepsi. Jadi otak itu merupakan potensi lahiriah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua ada potensi batiniah, ya, potensi batiniah atau potensi psikologis. Apa saja itu? Di dalam Islam, menurut para ahli psikologi Islam dan para ahli pendidikan, ada potensi-potensi psikologis atau batiniah, ya, ruhiyah, yang Allah sudah
letakkan di dalam diri kita. Yang pertama nafs. Nafs itu jiwa. Jiwa ini merupakan dorongan-dorongan, ya, sehingga di dalam jiwa itu ada potensi baik dan buruk. Dalam Quran ada 3 jenis jiwa. Menurut Al-Ghazali, ya, ada 3 tingkatan jiwa manusia. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah disebut dengan jiwa amarah, itu jiwa kebinatangan yang dorongannya itu ada dorongan-dorongan berbuat buruk, dorongan-dorongan syahwat, libido dan seterusnya. Ini sama dengan prinsipnya id dari Freud, ya. Kemudian yang kedua, tingkatan jiwa lawamah. Jiwa lawamah ini jiwa yang kadang baik, kadang buruk, ya. Ini posisinya sama dengan ego dalam struktur kepribadian Freud, ya. Jiwa lawamah ini itu dimiliki oleh kebanyakan manusia, ya, yang kadang dia baik, kemudian dia insaf bertaubat, tapi kemudian dia lupa khilaf, dia melakukan keburukan lagi. Yang ketiga, tingkatan paling tinggi adalah jiwa mutmainnah, nafsu mutmainnah. Dalam surah Al-Fajr itu jiwa yang tenang, yang cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Nah, apa implikasinya dalam proses belajar? Bagaimana korelasinya dengan proses belajar itu? Dalam proses belajar itu kita harusnya membimbing murid kita supaya memiliki jiwa yang baik, ya, jiwa mutmainnah, sehingga dalam proses belajar mereka bisa memahami, ya, mencerna informasi, mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga ada keberkahan di situ. Yang kedua, potensi psikologis atau batiniah yang dimiliki manusia adalah qalbu. Qalbu ini sering kita artikan hati, tapi berbeda dengan hati dalam konteks medis atau kedokteran. Kalau hati dalam konteks medis atau kedokteran adalah liver, ya, liver itu segumpal darah, ya. Tapi qalbu di sini adalah segumpal daging. Menurut para ulama, qalbu itu adalah jantung. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Sesungguhnya, kata Rasul, di dalam diri itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya, tapi kalau daging itu buruk, maka buruk seluruh jasadnya, tubuhnya. Ala wa hiya qalbu, dan itu adalah qalbu, hati atau jantung. Nah, prinsip kerja jantung itu sama dengan kajian-kajian yang sudah disampaikan oleh para ulama tentang psikologi manusia. Jantung itu apabila dia sakit, maka terganggu fungsi fisik dan psikisnya. Kalau fungsi fisiknya mungkin bisa stroke, ya, cemas dan seterusnya. Ketika orang misalnya tampil di depan, kemudian dia gugup dan sebagainya, itu muncul keringat dingin. Ini karena kerja kolbunya, kerja jantungnya terganggu. Dan kerja fisiknya juga akan terganggu, ya. Ya, orang yang jantungnya sakit itu fisiknya, jasadnya sakit, tapi kalau jantungnya sehat, jasadnya sehat dan pikirannya sehat, ya. Nah, qalbu itu ada 3 menurut para ahli, ya. Ada 3 term tentang qalbu ini, yang masing-masing term itu sangat berkaitan dengan proses belajar. Yang pertama, qalb itu sendiri, term qalb itu lebih kepada fungsi kognitif atau berpikir, sehingga qalbu, ya, itu dimaknai sesuatu yang bolak-balik, ya, kadang baik, kadang buruk, itu, ya, berbolak-balik dia, ya, ada proses berpikir, ya, mencerna, bimbang dan sebagainya di situ. Nah, ini qalb, ini fungsi kognitif dari qalbu. Yang kedua, sudur, istilah sudur atau term sudur ini lebih kepada afektifnya. Sudur dalam surah An-Nas itu dikatakan bahwa jin, setan dari bangsa jin dan manusia itu bisa membuat dada manusia itu was-was, ya. Sudur manusia itu was-was. Artinya sudur ini lebih kepada aspek afektifnya. Dan yang ketiga adalah fuad. Fuad itu hati nurani, yang kemudian menurut para ulama hati nurani ini kemudian bisa memutuskan kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketika kita cenderung kepada kebaikan, ya, maka kita akan melakukan kebaikan. Tapi ketika cenderung mengikuti syahwat, yang mengikuti akal, maka orang akan cenderung kepada
perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau tidak baik. Jadi lengkap sudah bahwa ternyata qalb ini punya 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik atau kinestetik, yang dalam ilmu pendidikan ini semua sangat kentara dengan proses belajar dan mengajar. Kemudian akal. Yang ketiga, potensi psikologis akal. Akal itu daya fikir, ya, kekuatan kemampuan kita untuk berpikir. Nah, perangkatnya adalah otak, ya. Otak itu tempat menyimpan, mengolah, dan mencerna informasi, kemudian menghasilkan sebuah informasi atau makna baru dari informasi yang sudah diterima. Ini juga potensi yang luar biasa. Ya, akal itu dalam bahasa Barat disebut dengan thinking, ya. Proses of thinking, proses berpikir, ya, mengolah informasi, memproduksi dan memaknai kembali, itu disebut dengan persepsi, ya. Banyak di situ ada proses atribusi, kemudian persepsi, ada sensasinya, ada atensi dan sebagainya. Ini sangat erat kaitan dengan proses belajar. Bagaimana kemudian kita harus memantik akal anak didik kita supaya dia tertarik, ya, atensi, punya perhatian terhadap informasi yang kita sampaikan, pelajaran yang kita sajikan, kemudian dia cerna, dia coding, kemudian di recall, ya, dikembalikan, kemudian di apa lagi, ya, didiskusikan lagi sehingga menghasilkan informasi-informasi yang baru, ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan berpikir kritis, ya. Kemudian basyirah atau mata hati atau hati nurani, ya, ini juga merupakan potensi. Kemudian ada fitrah. Fitrah ini menurut para ulama, kalau saya menyimpulkan, itu lebih kepada potensi bertauhid, ya. Artinya dalam proses belajar mengajar kita penting meletakkan core dalam pendidikan, dalam mengajar itu adalah core tauhid. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jadi core tauhid ini penting, menjaga fitrah itu penting, ya, karena fitrah itu bisa berubah. Menurut Abdul Mujib, ya, di dalam bukunya psikologi kepribadian dalam Al-Quran itu, fitrah itu menghasilkan citra. Citra itu ada 2. Citra itu adalah aktualisasi dari fitrah. Yang pertama citra asli. Citra asli itu berarti fitrah yang masih tetap di atas kodratnya, di atas koridornya, belum berubah. Yang kedua, citra yang palsu. Ini citra yang kemudian ternodai, kemudian ada orang yang murtad dan sebagainya itu, dan ada yang citra tadi yang palsu tapi tidak sampai murtad, seperti orang yang suka berbuat buruk padahal dia masih muslim, ya. Nah, ini citra. Kemudian ada potensi syahwat. Syahwat itu keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini juga penting kita lihat potensi ini pada anak-anak kita, ya. Syahwat ini pada dasarnya netral, ya, cuman aktualisasinya bisa positif dan negatif. Syahwat nanti yang akan mendorong, memotivasi anak-anak didik melakukan sesuatu, ya. Jadi ini adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang kemudian mesti kita perhatikan dan kita kembangkan dalam proses belajar dan mengajar. Baik, berikutnya persoalan prinsip-prinsip belajar dalam Islam. Prinsip-prinsip belajar dalam Islam pada dasarnya hampir sama dengan psikologi Barat, yang cuman nanti sumbernya itu terutama itu berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil dari dalam Al-Quran. Dalam proses belajar mengajar, menurut Utsman Najati dalam bukunya Al-Quran wa Ilmun Nafs, prinsip belajar pertama adalah prinsip motivasi. Ya, motivasi itu memotivasi atau mendorong siswa untuk melakukan sesuatu, ya. Caranya ada apa saja menurut Utsman Najati? Cara memotivasi siswa itu yang pertama, membangkitkan motivasi melalui target dan tarhib, ya. Hadiah dan hukuman atau reward and punishment. Jadi dalam belajar perlu penting juga kita berikan hukuman, kemudian hadiah, yang ini harus berimbang. Kalau bisa dihindari hukuman, ya, lebih kepada penghargaan-penghargaan sehingga bisa memotivasi siswa dengan reinforcement yang positif atau penguatan-penguatan yang positif, sebagaimana disampaikan oleh Thorndike di dalam teorinya, bahwa
reinforcement positif itu jauh lebih efektif dibandingkan reinforcement negatif atau hukuman-hukuman. Yang kedua, membangkitkan motivasi dengan cerita. Jadi cerita juga penting ya, kita bisa mengajar itu dengan berkisah, kemudian dari kisah itu diambil pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah untuk kemudian dipahami dan diambil pelajaran oleh para anak didik kita. Kemudian memanfaatkan peristiwa penting ya, misalnya ketika akhir semester, akhir tahun itu ada outing kelas, dan ketika outing kelas itu kemudian kita ajari mereka ya, karena itu peristiwa penting bagi mereka, menyenangkan ya, atau peristiwa-peristiwa yang lain yang berkesan. Nah, di situ kita ambil hikmahnya ya, atau fenomena yang sedang terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, kita ambil hikmahnya dengan siswa kita, kemudian kita ajarkan mereka tentang apa makna atau itibar pelajaran dari peristiwa itu. Yang kedua, prinsip belajar dalam Islam adalah pengulangan belajar. Jadi dalam belajar itu harus ada pengulangan ya, ini sama dengan proses regulasi belajar dalam teori barat ya. Kemudian ada perhatian ya, atensi, ini juga penting, harus ada prinsip atensi, siswa harus perhatian, harus fokus ya, sehingga guru dituntut untuk menyajikan pelajaran-pelajaran supaya lebih menarik. Kemudian partisipasi aktif ya, ini bisa dengan praktikum ya, metodenya nanti bisa dengan role playing dan seterusnya, atau dengan eksperimen. Jadi prinsip belajar partisipasi aktif ini adalah melibatkan siswa aktif atau student center ya, fokus kepada siswa. Ini sudah ada dalam Islam. Kemudian perubahan perilaku secara bertahap. Jadi dalam proses belajar itu tidak harus langsung ada hasil ya, tapi bertahap ya. Sama dengan dalam Islam, Nabi ketika mengajarkan para sahabat ya, Al-Quran juga turun untuk mengharamkan khamr itu bertahap ya, mulai dari memberikan penjelasan bahwa khamr itu buruk ya, tapi walaupun sedikit ada kebaikannya. Kemudian mulai dikatakan jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk, kemudian baru diharamkan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan dalam perubahan perilaku, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi dalam mendidik para sahabat. Nah, itu tentang prinsip-prinsip di dalam belajar menurut Islam. Kemudian metode belajar dalam Islam ini juga saya ambil dari bukunya Utsman Najati. Yang pertama ada metode imitasi, itu meniru. Ini dalam surah Al-Maidah ya. Allah gambarkan di situ bagaimana seekor burung gagak menggali-gali di bumi ya, memperlihatkan kepada Qabil yang sudah membunuh Habil ya. Jadi burung gagak itu menggali-gali untuk menguburkan temannya yang mati ya. Kemudian Qabil yang tadi kebingungan bagaimana mengurus saudaranya, akhirnya dia belajar dari situ sehingga bisa dia terinspirasi dari perilaku burung gagak itu. Nah, akhirnya menguburkan si Habil yang dia bunuh karena kecemburuannya. Nah, ini imitasi. Jadi dalam Islam ada proses belajar seperti itu. Imitasi ini sangat penting dalam nanti metode teladannya, uswatun hasanah. Jadi guru harus menampilkan model-model atau tiruan-tiruan perilaku yang baik sehingga ditiru oleh siswa. Begitu juga dalam melakukan sesuatu ketika belajar, itu perlu contoh sehingga bisa ditiru ya. Contoh-contoh yang jelas, yang mudah difahami oleh siswa. Kemudian pengalaman praktis atau trial and error. Jadi metode untuk tadi seperti yang saya sampaikan, siswa diajak untuk mengalami secara langsung bagaimana proses belajar itu, misalnya tentang belajar tentang tumbuh-tumbuhan, misalnya di siswa diajaklah ke ke kebun atau ke yang bisa memfasilitasi mereka di alam untuk belajar itu kan. Atau misalnya dengan praktikum ya, nanti ada trial and error ya, misalnya menanam kecambah dan sebagainya, ini bisa diajari dengan metode trial and error. Ini ada dalam hadis Nabi SAW ketika para sahabat mengawinkan 2 kurma. Ini hadis dari Bukhari dari Muslim ya.
Jadi sahabat memainkan antara kurma jantan dan betina. Dengan begitu nanti hasilnya akan bagus, ya, kurmanya akan berbuah banyak. Nah, ketika Nabi melihat itu, Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Kemudian sahabat menjelaskan, ya, Tolhah. Ya. Kemudian Nabi katakan, antum a'lam bi umur duniaikum. Jadi kamu itu lebih mengetahui urusan duniamu dibandingkan saya. Artinya metode seperti ini dibolehkan oleh Nabi, ya, karena ini persoalan dunia, ya, berbeda dengan prinsip persoalan ibadah dan akidah. Ini memang diatur dan dari Nabi sumbernya. Tapi kalau masalah dunia selama tidak bertentangan dengan Islam itu masih diperbolehkan. Ini prinsip dari prinsip fikihnya, begitu, ya. Kemudian berpikir atau thinking ini juga sebuah metode, ya. Berpikir itu terdiri dari 3 sebetulnya metodenya, ya. Nanti bisa kita praktekkan ketika mengajar. Yang pertama berpikir itu sini thinking, ya. Jadi kita ajak siswa untuk berpikir tentang sesuatu hal, ya, memikirkan sesuatu, belajar tentang sesuatu, ya. Proses berpikir ini itu dalam psikologi barat dijelaskan dirinci, ya, mulai dari proses menerima informasi, kemudian melakukan coding, kemudian memproses informasi yang baru dengan yang lama, kemudian baru menghasilkan sebuah kesimpulan baru. Nah, ini proses of thinking. Yang kedua, berpikir itu bisa diajari dengan cara berdiskusi. Jadi ada FGD misalnya, FGD kecil-kecilan dalam kelompok kecil, siswa kita kelompokkan, kemudian kita suruh berdiskusi tentang satu tema, ya, kemudian mereka punya kesimpulan dari hasil diskusi itu. Nah, yang ketiga itu musyawarah, wasyawirhum bil amr, dan bermusyawarah dalam masalah. Ini juga metode, ya. Apa bedanya dengan berdiskusi? Kalau berdiskusi bisa jadi nanti kesimpulannya itu setiap murid punya kesimpulan masing-masing atau setiap kelompok punya kesimpulan masing-masing, ya. Tapi kalau musyawarah itu problem solving untuk menemukan satu solusi atau satu kesepakatan untuk semua yang terlibat di situ, ya. Jadi itu perbedaan. Nah, ini juga merupakan proses atau sebuah metode dalam kegiatan belajar dalam Islam. Dan ini bisa kita praktekkan ketika kita mengajar nanti. Nah, kemudian kita lihat menurut ahli, ya, metode belajar ini menurut Muhammad Nur Hafiz Al-Suwaid itu ada beberapa, ya, yang kemudian nuansanya agak berbeda dengan psikologi barat. Karena di sini metode belajar itu tidak hanya berdasarkan pengalaman empiris dan logis, tapi juga spiritual. Kita lihat apa saja metode belajar menurut Hafiz Al-Suwaid ini. Yang pertama, memberikan teladan yang baik. Ya, ini mungkin ada juga dalam konsep barat, ya, imitasi dan modeling tadi, ya. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada anak kecil, kemarilah aku beri sesuatu, namun dia tidak memberinya, maka itu adalah kedustaan, kata Nabi. Artinya kalau kita melakukan itu ke anak kecil, besok kemungkinan besar anak kecil itu akan melakukan hal yang sama, dan ini sebuah perbuatan yang buruk atau suatu kedustaan. Itu juga dalam hadis lain dikatakan orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasrani, ya. Dia anak lahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Artinya anak di sini adalah produk dari imitasi terhadap orang tua atau teladan orang tuanya. Kemudian pemilihan waktu yang tepat untuk mengajari anak, ya, ini sama dengan yang tadi, ya, yang sudah disampaikan. Jadi waktu-waktu tertentu itu bisa digunakan untuk mengajari anak, seperti waktu subuh, ya, waktu maghrib, ya, orang tua berkumpul, anak sudah fresh, ya, itu diajari. Kalau pagi itu sebelum anak ke sekolah, berangkat ke sekolah, diajari dulu, ya, nilai-nilai penting, adab-adab, ya, dalam pergaulan dan seterusnya, ya, disampaikan apakah itu di rumah atau sambil dalam perjalanan, ya. Kalau di sekolah mungkin ketika rihlah, ya, atau ketika ada momen-momen peristiwa tertentu. Nah, ini anak diajari untuk mengambil hikmah pelajaran di situ. Kemudian adil dan menyamakan pemberian kepada anak, ya.
kita bisa lihat dari kisah Yusuf ya. Menurut anak-anaknya Nabi Yakub itu tidak adil ya, sehingga dia cemburu kepada Yusuf dan berniat untuk menyingkirkan Yusuf. Akhirnya Yusuf dibuang dan menjadi budak ya, dan seterusnya sampai beliau menjadi Perdana Menteri ya. Ini Yusuf. Artinya kita harus adil kepada anak, karena anak itu melihat kita bagaimana memperlakukan mereka, mereka juga menilai dan menimbang. Kemudian ada kecemburuan di sekolah juga seperti itu. Kita harus adil terhadap siswa, tidak pilih kasih satu dan yang lain, sehingga bisa memotivasi mereka untuk tetap semangat dan perhatian kepada guru, ya, punya adab kepada guru. Kemudian menunaikan hak-hak anak atau hak-hak murid. Jadi kalau kita berjanji ya tunaikan. Ini juga sebuah metode yang secara tidak langsung itu bisa meningkatkan motivasi murid ya, membuat mereka senang dalam belajar ya, punya minat terhadap belajar ya, punya atensi terhadap belajar ya. Kemudian doa, ini yang luar biasa. Dalam Islam doa itu merupakan sebuah metode dalam mengajar yang dalam psikologi barat ini tidak ada. Makanya para ulama kita di antara nasihatnya, para guru dan ustadz kita, ketika kita mengajar punya murid, maka doakan mereka ya, doakan mereka. Ini metode yang luar biasa yang barat tidak punya ini, dan kita punya itu. Kemudian membelikan mainan ya, mainan ini penting juga untuk anak. Seperti kisah ketika Aisyah main di dalam rumah membawa boneka ya, atau seperti patung ya, yang Nabi sangat tidak suka sebetulnya karena dilarang. Ketika ada patung di dalam rumah itu malaikat nggak mau masuk, tapi ketika Aisyah bermain dan Nabi tahu Aisyah membutuhkan itu, Nabi membiarkannya ya. Artinya Nabi peduli dengan mainan pada anak-anak. Kemudian membantu murid untuk berbakti dalam mengerjakan kebaikan ya, jadi memotivasi mereka, membantu mereka, memfasilitasi mereka dalam berbuat kebaikan dalam belajar. Ini juga sebuah metode. Dan terakhir, tidak suka marah dan mencela. Ini juga dihindari ya. Ini juga sebuah metode ya untuk mengajar, untuk membangkitkan perhatian, membangkitkan semangat dan motivasi. Baik teman-teman, saya kira itu materi kita pada pertemuan ini, dan nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dan kita lihat bagaimana implementasinya di sekolah ya. Kemudian di akhir nanti kita akan lakukan survei untuk melihat bagaimana implementasi psikologi belajar dalam pendidikan ya, terutama pendidikan Islam, sehingga bisa kita pahami dan kita ambil pelajaran-pelajaran di situ untuk kita praktikkan nanti ketika kita belajar. Dan akhirnya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.